tengah beberapa uh, analisa pengawal tentang beban hutang yang nanti akan utang yang jatuh tempo ya, yang akan dialami oleh Mr. Prabowo as the next president. Itu ada sedikit angin segar dari Amerika Serikat, di mana hutang kita itu dihapus ya, meskipun sedikit, hanya sekitar 560 miliar lebih. Ini masuk dalam program Debt for Nature Swap. Jadi artinya pengalihan hutang untuk perlindungan alam, kira-kira begitu ininya. Jadi pemerintah Amerika Serikat menghapus 560 miliar lebih hutang yang ditanggung Indonesia itu, tapi dialihkan untuk konservasi terumbu karang. Ini karena Indonesia menjadi rumah terumbu karang sekitar 16% ya di dunia, dan ada 60% spesies terumbu karang itu ada di Indonesia, ini berdasarkan laporan CNBC. Nah, ini barangkali yang kalau kita kait-kaitkan dengan IKN ya, karena sedang trennya IKN ini, kenapa kok begitu seret investor itu masuk ke IKN. Beberapa waktu yang lalu juga sudah saya obrolkan bahwa tren kecenderungan global itu memperhatikan ESG, environmental, social, and good governance. Itu saya kira eksistensi IKN, meskipun belum sempurna karena belum jadi, itu oleh investor asing itu dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip ESG tadi ya, environmental, social, and good governance. Nah, ini tentu kita sebagai satu bangsa yang besar itu akan merasa malu kalau misalnya kecenderungan global saja punya perhatian terhadap sustainable development, pembangunan yang berkelanjutan. Artinya itu satu wawasan atau visi ke depan tentang pembangunan, di mana kalau kita sembrono dalam menangani lingkungan, merusak hutan, merusak terumbu karang, itu dampaknya adalah generasi yang akan datang itu akan menanggung beban yang berat dari sisi lingkungan. Adapun masyarakat internasional itu kenapa juga care terhadap kelestarian lingkungan itu, sebagaimana yang juga beberapa kali saya singgung, itu analoginya adalah spaceship, kapal ruang angkasa, di mana bumi itu ibarat kapal ruang angkasa, di mana penduduk bumi itu adalah penumpangnya. Kalau ada yang rusak di bagian titik bumi itu, tentu akan mengganggu seluruh penumpang kapal itu, sehingga masyarakat internasional yang barangkali perspektif pandangnya lebih jauh ke depan itu, ya mau tidak mau kita harus meniru. Ya meskipun kalau melihat tingkat pendidikan, kemudian tingkat IQ yang kita juga masih cukup memprihatinkan, itu untuk melihat visi ke depan itu barangkali menjadi kendala. Nah, ini menjadi tugas
next presiden untuk membawa bangsa ini lebih berwawasan ESG, environmental, social and good governance. Salam konstitusi.